Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 178, yang kami hormati Bapak Ketua Komite SD Negeri 178, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 178, yang dimuliakan Allah Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Samsul Ma'arif Al-Hafiz, yang senantiasa kita harapkan barokah ilmu dan doanya, yang kami hormati para alim, para ulama, cerdik pandai, tua-tua tengganai Desa Mekarjaya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang Bapak banggakan dan Bapak sayangi, siswa-siswi SD Negeri 178 Desa Mekarjaya. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara peringatan Maulid Nabi dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kurang suatu apa. Untuk itu marilah kita ikrarkan bersama rasa syukur kita dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diakui menjadi umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati dan anak-anak yang kami banggakan, izinkan kami menyampaikan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu pembacaan kalam ilahi, acara yang ketiga yaitu sambutan, acara yang keempat yaitu acara inti mau'izatul hasanah, acara yang kelima yaitu doa, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Baiklah Bapak Ibu dan anak-anak yang kami banggakan, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, yaitu pembacaan Ummul Quran. Dalam hal ini akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Aminuddin. Kepadanya kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada hadiniyah wa likulli niyatin shalihah walillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati sayyidina Sya'abul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Sallallahu Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Demikianlah tadi acara pembukaan. Mudah-mudahan acara kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Memasuki acara yang kedua yaitu pembacaan kalam ilahi. Dalam hal ini akan dibacakan oleh Ananda kita Faizal Taufik. Kepada Ananda Faizal Taufik dipersilahkan. Subhanallahirrahmanirrahim. Demikianlah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan baik yang mendengarkan maupun yang membaca mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Memasuki acara yang ketiga yaitu sambutan. Sambutan yang pertama yaitu Kepala Sekolah SD Negeri 178. Kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Untuk anak-anak ibu belum lapar kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Al-Mukarram Ustadz Samsul Ma'arif, yang terhormat para tokoh agama Desa Mekarjaya. Untuk kepala desa, beliau izin karena ada acara tidak bisa mengikuti acara kita. Kemudian yang terhormat Ketua Komite beserta anggota, yang terhormat Bapak Ibu undangan, Bapak Ibu guru, kemudian tidak lupa kepada anak-anak ibu semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6 yang sangat ibu cintai. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bapak Ibu, perlu diketahui sebenarnya pelaksanaan Maulid, peringatan Maulid ini dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Jambi itu dilaksanakan pada hari Selasa kemarin serentak seluruh Kabupaten Muara Jambi, khususnya Bahar Selatan. Namun di hari Senin kemarin karena saya ada rapat sampai sore, jadi kalau hari Selasa kita adakan sepertinya sangat mendadak. Jadi kemarin itu untuk Bahar Selatan menjadi sampel dari Dinas Pendidikan Kabupaten Muara Jambi, yaitu SD 182 di Bahar Unit 11. Itu untuk sampel, jadi orang dinas yang hadir di saat itu. Jadi hari ini kita dapat melaksanakan di hari Sabtu. Selawat serta salam kita berikan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu undangan semua, saya sangat berterima kasih kepada para guru, anak-anak semua, dan komite yang sangat mendukung acara peringatan Maulid Nabi ini. Walaupun Bapak Ibu mungkin tidak layak dilihat tempatnya, ya sangat sederhana sekali, karena mungkin untuk semua kegiatan itu tetap kita tidak lari dari biaya, itu pasti kita tidak bisa memungkiri itu. Tapi alhamdulillah, walaupun kami mungkin tidak ada biaya, tapi alhamdulillah kami kompak dari komite, kemudian seluruh warga SD 178 siap untuk melaksanakan acara ini. Bapak Ibu, saya juga terima kasih kepada Pak Ustadz. Minta maaf saya karena undangan kami memohon kepada Bapak untuk hadir hanya melalui HP Bapak. Kami minta maaf, mungkin tidak sopan, tetapi alhamdulillah Pak Ustadz sangat berantusias atau ikhlas untuk hadir untuk memberi tausiah kepada kita. Mudah-mudahan nanti isi dari tausiah beliau dapat kita pelajari, dapat kita pahami. Amin ya rabbal alamin. Dan juga saya sangat berterima kasih kepada komite ya yang sudah sangat mendukung dengan adanya acara ini, walaupun sangat-sangat sederhana sekali. Bapak Ibu, anak-anak Ibu semuanya masih semangat kan? Terus ya, jangan sampai ada ngomong lapar, ya, jangan sampai dulu nanti. Kemudian juga kepada yang terhormat juga saya sangat berterima kasih kepada tokoh agama yang telah mau hadir atas undangan kami. Dan Bapak Ibu para undangan, kami sangat berterima kasih. Sekali lagi kami mohon maaf apabila mungkin tata krama kami, sopan santun kami, terutama anak-anak kami keluarga besar SD 178 kurang terhadap para tamu. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena hanya inilah yang bisa kami tampilkan. Hanya itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dapat tercapai sesuai dengan apa yang telah diharapkan. Amin ya rabbal alamin. Sambutan yang kedua yaitu dari Bapak Ketua Komite SD Negeri 178 kepada Bapak Karsini, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin
Sayyidina wa Maulana Muhammadin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang baik ini, pada kesempatan yang mulia ini, kita semua senantiasa masih diberikan kesehatan, kekuatan tanpa kekurangan suatu apapun. Di sini yang saya hormati yaitu Wakil Khusus Al-Mukarram Bapak Yai Samsul Ma'arif dari Lampung. Semoga atas antusias dan dukungannya dalam mendukung acara kegiatan peringatan Maulid Nabi di SD ini senantiasa mendapatkan barokah kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 178, yang saya hormati para guru, juga ibu guru semuanya di SDN 178, yang saya hormati para tokoh agama, para cedik pandai Totenggane yang ada di sini, yang semuanya senantiasa mendukung untuk kegiatan ini, juga ibu-ibu semuanya, dari kepala sekolah TK juga yang lain. Semoga atas kehadirannya dicatat Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang soleh. Selanjutnya kepada adik-adik semuanya yang saya cintai, saya ucapkan terima kasih atas semangatnya ikut disiplin, ikut tertib anteng dalam kegiatan ini secara hikmat. Mudah-mudahan adik-adik menjadi generasi yang baik, generasi agama yang bisa meneruskan dan mengawalkan kita. Mudah-mudahan kita senantiasa menjalankan sebagai umatnya, diakui sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa diakui sebagai umatnya dan kita senantiasa mendapatkan syafaatnya hingga di hari yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pertama yang saya sampaikan di sini, intinya di sini saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ibu Kepala Sekolah dan seluruh Bapak Ibu Guru yang telah mempersiapkan acara ini, walaupun mendadak, tapi mudah-mudahan ini adalah suatu pelajaran yang baik bagi kita semua, kepada anak-anak didik kita dalam hal pelajaran agama, yaitu mengingat tentang hari kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di sini kepada bapak-bapak semuanya saya ucapkan terima kasih. Ini adalah bukti dari rasa cinta kita kepada Kanjeng Nabi di lingkungan Dinas Pendidikan, yaitu di SDN 178. Mudah-mudahan hal-hal yang seperti ini, hal-hal positif seperti ini senantiasa kita teruskan, kita semangatkan lagi untuk di peringatan-peringatan di tahun yang akan datang. Jadi dengan semangat inilah mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadikan peringatan ini sebagai motivasi kita untuk kehidupan kita sehari-hari, dan harapan kita semua yaitu kita bisa menjalankan dan kita selalu mendapatkan barokah hingga syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kepada para dewan guru, jadi mungkin dari pihak komite sekali lagi mengucapkan terima kasih dan tidak bisa membantu banyak dalam hal ini. Jadi intinya di sini kami sangat mendukung, sangat berterima kasih dalam hal kegiatan tersebut.
Kayaknya mengingat waktu juga sudah cukup siang, mungkin anak-anak sudah mulai gelisah, jadi untuk lebih jelasnya tentang peringatan Maulid Nabi ini nanti dari Al-Mukarram Abah Yai Syamsul Ma'arif lah nanti yang menjelaskan kepada kita semua, kepada anak-anak yang nanti pada acara MB tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Banyak kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Memasuki acara yang keempat, yaitu acara yang kita nantikan bersama, acara inti, yaitu Maulidatul Hasanah yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Kiai Haji Syamsul Ma'arif Al-Hafiz. Kepadanya kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, ulama, para sepuh bin sepuh disepuh, sepuhan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, ada juga Mbah Yai Amin, Mbah Yai Wabori, akhil-akhilah, saudara saya Bapak Ustadz Karsidi Hadi Susilo. Kadang-kadang yang mengulang kan ya Bapak Ustadz. Mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan oleh Allah, panjang umur, barokah rizkinya, barokah keluarganya, ditambah derajatnya, ditambah anak dan istrinya. Istrinya enggak ya? Siapa aja? Dan istimewa, terutama ibunda, kepala sekolah
Ibu Yohana apa ya? Suhana, belum pernah kenalan masalahnya ini, nggak tahu. Dan Dewan Guru dari SD 178 Mekarjaya Maru Jambi, mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, kesehatan, berkah manfaat ilmunya, berkah keluarganya, berkah rezekinya. Amin ya rabbal. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada saat ini kita bisa hadir di majelis yang mulia, majelis istimewa. Kenapa saya katakan majelis istimewa? Majelis yang istimewa mulia karena di sini kita memperingati manusia yang nantinya akan jadi sahibus syafa'ah, akan menyafaati datang umatnya, manusia yang jadi kekasih Allah, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk ini majelis yang sangat luar biasa. Ini kalau nanti dari pendidikan sudah nggak boleh lagi untuk kepala sekolah ini ya, kita mengadakan setiap tahun nggak apa-apa. Keberkahan di sekolah ini akan menjadi barokah ketika kita mengadakan Maulidun Nabi Muhammad Muhammad. Inilah keberkahan. Karena apa? Karena ketika kita mengadakan Maulid Nabi, maka akan turun. Yang tadinya di sekolah ini nggak ada malaikat yang turun, Pak. Ini nggak ada malaikat yang turun. Karena apa? Tidak ada Maulid, tidak ada pembacaan Al-Quran ataupun lainnya, nggak ada. Tapi ketika kita Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, malaikat pada hari ini saat ini turun di sekolah SD 176. Untuk apa malaikat turun di SD 176? Untuk memberikan barokah, rahmatnya, dan memberikan ampunan kepada yang hadir di majelis ini. Amin Allahumma amin ya rabbal. Ini nggak lama nanti Bu, nih insya Allah paling lama setengah jam saya ngomong di depan para bapak, ibu, dan adik-adik. Mungkin kalau kelamaan lapar juga deh ya. Udah lapar? Makan. Nanti sama-sama kita makan. Kalau di Maroko Bapak Ibu, kalau di Maroko itu pernah ke Maroko? Pernah ke Maroko? Ya sudah. Belum. Pernah kemana aja ini? Ke Bukit Cinta aja? Enggak Bu. Bukit Cinta yang kenal. Maroko belum. Gak apa-apa nih. Soalnya kayak gini gak apa, yang penting kita semangat untuk Maulid Nabi ya. Di Maroko itu ketika ada acara Maulidun Nabi, di situ masjid mushola itu pasti mengadakan Maulidun Nabi. Kalau masjid ada satu masjid yang tidak mengadakan acara Maulidun Nabi, maka harus jelas alasannya kenapa tidak mengadakan Maulidun Nabi. Kalau nggak jelas alasannya, maka masjid itu akan dikunci selama 3 bulan. Begitu juga dengan orang-orang yang kaya, yang hartawan, tidak menginfakkan hartanya untuk Maulidun Nabi dengan alasan yang jelas. Kenapa kamu tidak menginfakkan hartamu untuk Maulidun Nabi? Maka orang itu akan dikurung selama 3 bulan. Itu Maroko. Kalau nggak ada Maulidun Nabi. Makanya kalau di Indonesia ini, katakan tadi Ibu kepala sekolah, semua membutuhkan biaya, tidak segampang. Sebenarnya kalau kita itu tahu bagaimana man anfaqa dirhaman fi maulidi, barang siapa yang menginfakkan hartanya untuk acara maulidku, kata Nabi, maka annama anfaqa jabalan dahaban fi sabilillah, maka seolah-olah dia menginfakkan hartanya sebesar emas, gunung emas. Pernah kita menginfakkan belum? Kira-kira sudah pernah Ibu menginfakkan harta segini aja belum pernah, apalagi kok sampai segedenya gunung emas. Itu menginfakkan untuk Maulidun Nabi. Halo anak-anakku, nyambung, jangan sampai dulu.
Karena acara-acara ini acara yang benar-benar disukai oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dikatakan ini acara Maulidun Nabi. Itu kata Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Mohon maaf Pak, saya begini duduk terus dari kemarin ini. Biar tahu yang sana, yang anak-anak yang rame, yang enggak. Ini belum maulid nih. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan bisa dikatakan majelis maulid itu ada 5 perkara. Yang pertama, huwa yastami'un nas, bisa dikatakan huwa yastami'un nas, kalau di sini mengumpulkan manusia. Ini sudah termasuk mengumpulkan manusia. Oh ya, iya Pak. Ini termasuk Maulid Nabi. Yang kedua, ada wa qiraatul Quran, dibacakan Al-Quran. Alhamdulillah tadi sudah dibacakan Al-Quran. Mudah-mudahan ini nanti terus belajar, suaranya sangat luar biasa nih, Mbah Amin. Yang kedua, ada bacaan Al-Quran. Yang ketiga, harus qiraatul fi maulidi, dibacakan sejarah sirah Nabi. Tarikhun Nabi, dibacakan sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak kita sekelumit. Supaya apa? Supaya tahu bagaimana sosok baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kehidupan kita. Ini nanti setelah ini ada kita berbicara kisah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, bisa dikatakan ini Maulidun Nabi, majelis Nabi. Yang keempat, yakuluna min jami'il hadirin, kabeh ning niki apa ini yang di ruangan ini nanti ada acara yakulun, apa ya acara makan. Ada acara makan enggak ini Pak? Kalau enggak ada ya terlalu banyak. Ada lampu acara makan pula. Alhamdulillah ini nanti mudah-mudahan ada. Kalau anak-anaknya udah makan nanti mungkin ada sendiri. Beda sama ustaznya beda. Masa sama. Ini kalau ada acara makan, ada acara sejarah dibacakan di acara majelis, maka itu akan dinamakan Maulid atau majelis Maulid. Kata Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Yang terakhir, kenapa dikatakan itu Maulidun Nabi, majelis Maulid? Kalau ia muncul Basyiratul Ustazi, bukan repot juga ini. Basyiratul mana namanya? Basyiratul berbunga bahasanya. Berbunga untuk ustaznya enggak ini enggak Bu ya. Bahasa enggak bunga untuk ustaznya enggak. Ini bahasa aja enggak apa ini. Basyirah itu berbunga. Ya kalau kene ya wis salah menapa. Ini enggak. Karena ini ya kabeh lillahi ta'ala, semuanya tidak niat di situ. Kita memulakan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kelima inilah insya Allah pada hari ini kita benar-benar ini adalah majelis Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seberapa jam? Kurang seberapa menit nih Pak Kasih. Ini ada gelisah. Nah, ini sekarang baru menginjak pada tarikhun Nabi. Anak-anakku, kita tahu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tauladan kita. Siapa yang menjadi dambaan hati kita, yang menjadi idola kita siapa? Siapa yang menjadi idola kita? Anak-anak, siapa yang menjadi idola kita? Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak main game, enggak tahu itu. Idola itu game. Ataupun idolanya yang ada di sinetron itu siapa? Yang paling ganteng, yang paling cantik itu idola. Dibandingkan Nabi ya nggak ada ujung-ujungnya. Baginda Nabi Muhammad SAW sangat tampannya Nabi. Sangat khulqan wa khulqan, dadatin wa sifatin.
akmalan nas. Nabi adalah termasuk makhluk yang sempurnane makhluk, Pak. Jadi tidak ada makhluk yang sempurna kecuali baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang saya mau tanya sama anak-anak ini, Rasulullah dilahirkan di hari apa, anak-anak? Kita harus tahu juga hijrahnya Rasulullah pada hari apa? Hijrah Rasulullah hari Senin. Diangkat dari Nabi Rasulullah pada hari, diangkat dari Nabi dan Rasul pada hari Selasa. Tadi Selasa ya. Siapa yang ngajarin ya Selasa ini? Bapak lo ini. Terus diangkat jadi Nabi Rasul itu pada hari Senin, wafat beliau pada hari Senin. Gak ada Selasa, gak ada Selasa, semua Senin. Kalau Selasa itu lahirnya mbahmu, itu Selasa. Ini semua Isnin. Ada lagunya, pada hari Isnin itulah lahirnya, pada hari Isnin itulah hijrahnya, pada hari Isnin itu nubuahnya, pada hari Isnin itu juga wafatnya. Yuk bareng-bareng yuk. Pada hari Isnin itulah lahirnya, pada hari Isnin itulah hijrahnya, pada hari Isnin itulah pada hari Isnin itu nubuahnya, pada hari Isnin itu juga wafatnya. Ingat lagunya. Jadi lagu seperti ini biar tahu kita sejarah Nabi. Gak usah kok lagunya lagu cupit-cupitan. Rusak itu nanti. Lagu apa? Izin saya maju sebentar biar anak-anak lebih dekat sama saya. Terus sekarang itu lahirnya baginda Nabi hari Isnin, hijrahnya hari Isnin, diangkat menjadi Nabi Rasul hari Isnin, wafatnya hari Isnin. Sekarang saya mau tanya, kalau ada yang bisa, nanti saya kasih 50.000. Tapi kalau nggak ada bisa, masuk lagi kantong. Apa pertanyaannya? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hidup di Mekah berapa tahun? Hidup di Mekah berapa tahun? Terus di Madinah berapa tahun? Cari dulu siapa yang bisa 50.000. Anak-anak. Dulu, dari berapa? 5 tahun, salah. Ngawur apa begini? Kita ngomong lah, kita belum gitu. 1000 tahun, ada 1000 tahun gimana nih? Nabi Muhammad hidup di Mekah berapa tahun? 10. Itu yang belakang berapa tahun? 13. 13 itu negara Jambi. Kalau bapaknya nggak saya tanya, masalah bapaknya kalau saya tanya nggak bisa kan malu. Dah, nih. Ayo, siapa? Sekali lagi. Tuh, siapa itu? Sini. Ini, siapa itu? Sini ya. Sini. Nih.
paling ujung. Jangan gini-gini yang kasihan ini. Kenal sama Nabi Muhammad di mana? Tidak kenal ya. Tapi harus meneladani baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Saya tanya tadi gimana? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hidup di Mekah itu berapa tahun? 53. Kalau di Madinah? Nggak tahu. Saya nanyanya tadi di Mekah. Mekah 53 tahun, berarti siapa namanya? Galang. Galang dapat 50.000. Salam dulu. Lanjut. Semoga Galang jadi anak yang soleh. Enggak jadi orang yang urakan nanti. Sudah? Kalau saya tanya lagi nanti ya gimana? Apa sebabnya? Nabi kita Muhammad SAW di Mekah 53 tahun. Kalau di Madinah berapa tahun berarti? Karena saya nggak tanya sama antum, karena sudah pasti 63 tahun, 63 diambil 53 berarti 10 tahun di Madinah. Nah, tahu semua berarti kan? Ya, terus sekarang dinyanyiin lagi. 53 di Mekah hidupnya, dan 10 tahun ada di Madinah. 22 tahun jadi Rasul, namanya 3 tahun itulah wafatnya. Sekarang tahu deh ya. Sekarang kita Mekah Maulid, anak tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidupnya di Mekah berapa tahun tadi? 53 tahun. Hidup di Madinah 10 tahun. Selama menjadi Rasul, Nabi Rasul berapa tahun? Berapa tadi berapa? Sudah nyanyi lupa lagi nih. 22 tahun. 22 tahun jadi Rasul itu 22 tahun. Diangkat jadi Rasul umur berapa? 40 tahun. Makanya sejarah. Makanya ini dikatakan majelis maulid kalau ada sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kita mengenalkan bagaimana sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maaf Pak, ini karena banyak anak-anak, kita ambil anak-anak dulu aja. Apa-apanya acara besok. Bisa ada acara di masjid, ya, acara tua-tua, anak-anak dulu. Bagian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan basyarullah kal basari. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu manusia tapi tidak seperti manusia. Halo, halo anak-anakku, masih semangat? Masih mau mendengar? Mau tidur? Tidurlah semua kalau tidur. Biar saya pulang. Basyarullah kal basari, itu Rasulullah manusia tapi tidak seperti manusia. Maksudnya gimana? Bapak Ibu hadirin anak-anakku, semua berkeringat ya. Kamu berkeringat apa enggak? Sekarang maksudnya? Kalau di rumah berkeringatan enggak? Kalau keringatan kamu mati. Berarti mati. Kita semua manusia itu berkeringat. Dan keringat kita beda dengan keringatnya baginda yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keringatnya kamu wangi apa enggak? Keringatmu wangi apa enggak? Keringatmu baik? Baik semua nih keringatnya. Campur aduk, mampu rokok, mampu apison, mampu sudah karu-karuan ya. Lah saya agak mendingan. Bapaknya ini ya Pak Seng apa? Baunya rokok. Tapi enggak rokok-rokok tidak mendingan ya.
dibeliin Mbak ya sama istri. Jadi bagian Nabi Muhammad SAW kita berkeringat, baginda Nabi berkeringat, tapi keringatnya Nabi itu wanginya seperti bibit minyak wangi padahal itu belum ada minyak wangi. Pada zaman itu belum ada minyak wangi. Paham? Keringatnya Nabi wangi. Terus yang pertama, keringatnya baginda Nabi Muhammad SAW wangi. Ketika kalau Nabi itu jalan dari sini ke masjid, tapi Nabi udah nggak ada. Tapi sahabat tahu, ini Rasulullah habis berjalan lewat dari sini. Tahu dari mana? Dari baunya, bekasnya Rasulullah jalan itu wanginya luar biasa. Sampai pagi itu masih wangi. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli ala Nabi Muhammad. Kalau saya bilang shollu itu harusnya jawabnya Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih ataupun sholli alaih. Shollu pakai fi'il madhi amar. Itu kan perintah. Jadi kita Allahumma sholli wa barik alaih. Sholli ala Nabi, sholli alaih. Jangan saya bilang sholli ala Nabi, jawabnya sholli alaih. Wah, goblok benar ini orang. Bagaimana? Satu, keringatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau wajahnya, masya Allah, sama Nabi Yusuf masih tampan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Yusuf tertera di Al-Quran, Nabi enggak. Karena apa? Kalau tertera di Al-Quran nanti manusia nggak bisa. Bagaimana sosok ketampanan baginda Nabi? Yang ada di Al-Quran adalah akhlak beliau untuk ditiru, dicontoh untuk umatnya. Itulah yang ada di Al-Quran. Kalau ketampanan enggak ceritakan. Tapi diceritakan di Al-Quran adalah ketampanan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Diceritakan, nanti minggu sedikit. Nabi Yusuf itu manusia tampan. Cara saiki wong ganteng iku enek tekniknya enek wong sing iri. Iri ini kayak jelas Wah, serong. buat ini. Zulaikha itu dengar seperti ini tuh sampai nggak tahan. Tapi yang tadinya itu orang-orang memberi negatif itu memberi gosip, diundanglah oleh Zulaikha. Datang ke rumah Zulaikha, dihidangkanlah di situ ada mangga dan pisau. Setelah itu acara ringkasnya ya, cerita ringkasnya itu acara rujakan itu dimulai. Ibu-ibu tadi dah ngiris mangga. Zulaikha bilang, Sekarang jalan kamu ke sana, Sob. kamu Jalan ke sana ke arah ibu-ibu itu, Sob. Nabi Yusuf jalanlah ke tempat itu. Cuma jalan doang. Orang-orang perempuan tadi yang ngiris Mangga terbelalak. Jadi ngerti Nabi Yusuf itu tahu jalan. Ini orang bangkanya seperti ini. Ini malaikat nih, bukan manusia ini. Sampai tangan ini kekiris, sampai iris tangannya sendiri itu nggak terasa karena takjubnya dengan ketampanan Nabiullah Yusuf. Orang kalau udah heran, kalau sekarang ini biasa masih terasa. Kalau ayu neng orang kecil, aduh, masih terasa, masih terasa. kalau di sini kita Stop. terus kita ini kalau nanti Ganteng lewat lewat ini. Nanti Pak masih dilewat. Gantengnya, jangan pamane loh. Terus Iris mangga itu terasa. Aduh, itu iris tanganku. Karena apa belum seberapa masuk ke hati sampai ke pikiran. Itu Nabi Yusuf enggak seperti itu. Jadi sampai lupa iris tangannya enggak terasa. bagaimana kau Kita pikir ketampanan. Belum lagi baginda Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika nanti kita masuk ke dalam surganya, pasti kita disuruh memandang wajah mulia baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dunia ini masih 1, 10 masih nanti dikiatkan di yaumil qiyamah baginda Nabi. Sampai diceritakan Abdullah bin Salam itu bisa mendapat hidayah masuk Islam karena memandang wajah Nabi. Ketika datang ke Madinah langsung melihat wajah Nabi, langsung mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Yang bersaksi bahwa itu adalah Rasulullah. Orang yang mendapatkan hidayah lalu dari memandang wajah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa barik alaihi sallallahu ala Nabi Muhammad. Jadi ini masih keringat setengah jam. Masih keringat. Ini terus bicara ini biar kalian tahu bagaimana sosok Nabi Muhammad SAW menjadi idola kita nanti. Jangan kamu idolakan apa itu artis-artis, jangan. Biar kita idolakan baginda Nabi Muhammad SAW. Keringatnya Nabi wangi. Ya. Terus ludahnya Nabi itu satu menjadi obat dan wangi juga. Di Fathu Makkah itu ketika perjanjian Hudaybiyah, baginda Nabi Muhammad SAW ketika berwudu ya saya bakar seraboko apa baginda Nabi Muhammad SAW ketika di perjanjian Hudaybiyah itu ketika berwudu itu bekas wudunya itu meroyokan rebutan oleh para sahabat, para usapin bahkan percikan air itu ke pohon kurma sampai pohon kurma yang tadinya itu kurus langsung subur buah, langsung makan itu buah kurma. Apa bekas percikan air wudunya baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu perang pun demikian, ketika semua air kering, kekurangan air dari pasukan baginda Muhammad SAW, maka baskom itu tangan baginda Nabi dari celah-celah jari ini keluar air. Akhirnya untuk minum, untuk wudhu, semua pasukan cukup dari celah-celah air tangan yang mulia baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Air ludahnya wangi, air riaknya baginda Nabi semua tidak ada asap, tidak ada bumi langsung menelannya. Ketika berludah ini kawan, adik-adik ludah, ada kelihatan nggak itu bekas air ludahnya kamu itu kelihatan nggak? Kelihatan? Nah, kamu lihat, cuma gitu, kelihatan nggak? Itu baginda Nabi nggak kelihatan. Kenapa? Ketika air liur ini, ludah ini belum nyampe ke bumi, maka bumi itu membuka, maka ditelanlah bumi. Sahabat bilang, eman-eman banget nih Pak, kok sampai air liur, air apa ludahnya baginda Nabi ditelan bumi. Akhirnya para sahabat yuk, ketika Rasulullah sudah kita rebukan, bahasanya apa? Kita tampani ya, iya langsung gitu. Itu air dan udara Rasulullah itu rebutan para sahabat. Akhirnya untuk jadi bibit juga minyak wangi, air ludahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga wangi, juga menjadi obat untuk segala penyakit. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya apa? Manusia tapi tidak seperti manusia. Salawat sholli wa sallim daiman ala bada sholli wa sallim daiman ala bada wal ali wal ashabi wal baraka
Masih ingin dengar lagi cerita Nabi? Masih? Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lam yahtali mengkotu toha mutlakon abadalah. Terus itu sifat psikolog Nabi, sifat yang ada pada diri Nabi. Karomahnya, karomah, sifat Nabi. Yang 10 itu ketika lam yahtali mengkotu toha mutlakon itu diamalkan setiap hari, itu berkahnya dari itu rumah insya Allah tidak akan ada pencuri dan tidak akan ada kebakaran di rumah itu kalau diamalkan setiap hari. Termasuk itu menceritakan baginda Nabi Muhammad SAW. Apa di situ diceritakan? Enggak semua saya ceritakan, masalahnya masih anak-anak juga yang perlu diketahui baginda Nabi Muhammad SAW. Waqal buhu, anak-anakku, halo, anak-anak. Waqal buhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hatinya itu tidak tidur, wal ainu qad na'asat, walaupun mata yang mulia baginda Nabi itu tertidur, hatinya nggak pernah tidur. Kalau saya besok Pak, matanya merem, hatinya nggak turun. Misalnya deh, hatinya besar saat ini sangat orang-orang ibarat dan itulah baginda Nabi Muhammad SAW. Pendengaran Rasulullah SAW pelan yang ada di Lauh Mahfuz, dengar Nabi Muhammad SAW. Itu yang terus diceritakan Nabi Talim sampai 10. Penglihatan Rasulullah SAW tembus sampai 7 langit. Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Depan belakang sama. Baginda Nabi depan belakang itu sama. Depan belakang artinya sama apa? Melihat depan dan belakang sama. Terus enggak kelihatan? Enggak. Bagi Nabi lihat depan belakang itu enggak ada bedanya. Kalau kita apa? Ya bisa cuma spion. Sebenarnya juga ngapusi kanan jadi kiri. Ya, spion itu juga ngapusi. Seperti apa? Kalau kita melihat belakang spion pasti yang kelihatan cuma bohong. Sebagian Muhammad SAW ketika ada sinar matahari, maka Rasulullah SAW tak ada bayang-bayangannya. Itu bagian Nabi Muhammad SAW. Setengah jam juga ya. Ya Bu, cukup ini. Kelamaan anak-anak ini memang sudah ramai gelisah. Diulang lagi, baginda Nabi tadi lahirnya hari apa? Senin. Hijrahnya hari terus dia tahu Senin apa itu. Dia untuk menjadi Rasul hari dan wafatnya hari. Di Mekah hidupnya berapa tahun? Di Mekah berapa tahun? 53 tahun. Nanti tahun depan kalau ada pengajian lagi, kalau saya doang lagi, nanti yang dapat, insya Allah nanti saya kasih 100.000 pertanyaannya. Tapi ya udah angel udah sih. Ya, nggak punya ya. Asal minta ya. Nanti hari Senin, sekali lagi ya, pada hari Isnin itulah lahirnya, pada hari Isnin itulah hijrahnya, pada hari Isnin itu nubuahnya, pada hari Isnin itu juga wafatnya.
Iman 3 tahun di Mekah hidupnya, dan 10 tahun ada di Madinah. 22 tahun jadi Rasul lamanya, di 63 tahun itulah wafatnya. Diingat ya, itulah baginda Muhammad yang mungkin kamu kalau di apa itu kita bicara tentang bicau belum nyambung. Yang penting terakhir biar akhlak dari Rasulullah SAW. Ini biasanya anak-anak itu akhlak kepada orang tua, kepada guru itu nggak punya. Bagian Nabi harus kita punya akhlak. Pertama, yang pertama, akhlak itu adab. Akhlak adab itu lebih utama dari ilmu. Kalau orang berilmu nggak punya adab, itu dikatakan lesal adab kadubab. Nggak ada adab itu seperti lalat. Tahu lalat anak-anak? Ada di mulutmu, ada di kupingmu, ada di matamu. Itu permisi apa enggak? Permisi lantai kuku. Enggak permisi. Permisi latih ya. Jadi enggak permisi. Orang enggak punya ada seperti itu. Di kampung jalan di depan ibu guru, pak guru, kamu punya permisi kau. Enggak nyonong aja. Itu enggak punya adab namanya. Paling enggak kepala kamu di penduduk sini. Tidak suara aneh. Terus terang bulan Maulid ini satunya saya jarang berhenti, makanya saya baca Maulid suaranya habis. Tahu ya, adab ketika engkau pertama anak aku dengar dulu betul. Mau makan nggak kamu? Makan nanti lah. Adab sama ibu guru pak guru, kau harus punya adab, akhlak. Bagaimana kau gak punya akhlak, adab? Kau penerus perjuangan bangsa, agama, kau gak punya adab bagaimana? Terus ketika engkau minum, kalau engkau minum itu nggak boleh pakai tangan kiri, harus pakai tangan. Itu tadi tangan kiri. Harus pakai tangan kanan. Wala ya'kulu ahadakum wa idza ahadakum ya'kulu bishimal biyamini wa idza syaraba biyamini. Ketika engkau makan dan minum pakailah dengan tangan kanan. Wah, Muslim ini hadis sahih. Karena apa? Wa inna syayatin, karena setan itu yakuluna wa yashrabuna bisimal. Karena setan itu makan minum dengan tangan kiri. Kamu mau mewariskan setan apa Nabi? Jadi pewaris setan apa Nabi? Makan minum pakai tangan. Ustaz, tangan kanan saya itu kotor. Bagaimana? Kita tangan kiri, nggak boleh, tetap pakai tangan kanan. Ingat, pakai tangan. Enggak, maksudnya itu kalau pas kamu makan kan pakai tangan itu kotor. Itu tetap terus jangan pakai tangan kiri, betul. Ya. Enggak boleh pakai tangan kiri, enggak boleh. Pertama lewat depan guru, depan orang tuamu dengan adab, dengan akhlak. Karena dengan adab dan akhlak itu mewarisi daripada akhlak baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lewat. Terus sekarang salam tangan. Sekarang anak-anakku kalau salim sama ibu guru, itu tangan satu atau tangan dua? Satu. Dua, satu. Tapi saya lihat tuh sering salam tangan gini ya. Tangan satu ya? Tangan satu atau dua? Itu berarti apa? Akhlakmu kurang. Harus tangan dua. Sekarang mulai Maulid Nabi hari ini, besok kamu semua salim sama ibu guru, pak guru, harus pakai tangan
Tangan dua. Dan salim buka pakai pipi apa pakai ini nih? Biasanya pakai pipi kah? Itu bukan cium tangan. Kamu kalau cium pakai tangan atau pakai pipi? Kamu mencium ibumu pakai pipi apa pakai hidung? Lah, terus kamu pakai salam sama ibu gurumu, bapak gurumu. Itu kalau cium tangan pakai pipi apa pakai hidung? Tapi pakai ini. Bibir dan hidung. Sini. Ini saya beri contoh. Sini anak, siapa namanya ini? Siapa? Sahel. Sini ngangel, Sahel. Ini contoh. Coba tangan. Ini contoh untuk kalian untuk praktekkan nanti ketika salaman sama gimana ta'aduban adab. Coba salam gimana? Saya bilang tangan berapa tadi? Tangan dua, gimana? Salam coba. Yang benar lah. Kamu tuh malah ketawa-ketawa saja sama ini. Ulangi. Tangan dulu. Ya terus gimana? Cuk. Gak tahu. Biasanya kamu kalau salaman sama ibu guru bagaimana? Tangannya bagaimana? Oh, gantian yang ini. Yang ini dulu. Ini. Ya, sini. Pakai hadiah ya, bangkrut juga loh. Ya, ini. Tetap sini bantah semua. Coba salim sama ini ibarat ini ibu guru kamu atau bapak guru kamu. Coba. Tangannya dua, Nong. Ya terus dicium. Yang dicium tangan gue bukan tangan lo. Nah. Coba lagi. Ini tangannya gini. Tangannya kalau sama bapak, taruhlah kalau ibu guru nggak apa-apa, ini bapak guru sekolahan kita ciumnya tangannya kalau bisa hidung sama bibirnya nentuh. Tapi tangan dua jangan ada pakai tangan satu lagi kau. Tangan harus tangan dua. Kalau sama bapak guru ngaji kalau bisa karena ini ta'aduban takriman di sini. Jadi bolak-balik kalau kita salim sama para kiai itu biasanya tangan dibolak-balik. Contoh lagi sini. Satu lagi. Biar tahu kalau nggak tahu kamu nggak kasih contoh. Ini contohnya seperti ini. Kalau salim sama bapak guru ngaji, ya kalau guru juga nggak apa-apa, bagus. Ini tangannya, ini ibaratnya ini gurunya ya. saya contohkan aja. Mudah-mudahan ini karena nanti belum banyak dosa mungkin kalau masih kecil. Ini juga adab sini tuh. Salaman kalau salim itu yang bagus itu mukanya berhadapan. Jangan salim sampai gini, nggak boleh. Itu menghina itu namanya. Salim nggak memperlihatkan orangnya itu cuma menghina. Nah, sama saya. Ini yang namanya ta'aduban. Tangan dua. Ngomongnya bang. Takriman itu dibalik. Nah, dibolak-balik. Karena apa takriman ini guru ngaji kalian ini. Ini telapak tangan untuk sujud malam, untuk membuka Al-Quran dari sini. Tabarukan, takriman, tangan-tangan para dah dulu. Nanti makan yang banyak ya. Dah, ini aja nanti. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini untuk anak-anakku adab. Karena Rasulullah itu kita mentauladani adab beliau ketika dengan kawan, dengan akhlak. Pertama, akhlak pada Allah, jangan mensekutukan Allah. Yang kedua, adab pada kawan, harus baik dengan kawan. Dan yang ketiga, adab pada lingkungan. Tahu lingkungan? Jangan ada lagi kau kencing di belakang sekolah. Kamar mandi. Di GC apa? Di mana? Bu guru, saya izin mengencing, seret, tor di situ. Karena nggak tahu kamu pas kamu kencing di situ ada lubang yang lubang itu ada jinnya. Nanti
kan kalau ada jin bengkak gimana? Makanya jangan kencing di sembarang tempat. Kamu tidak ada tempatnya salah di WC. Ya. Inilah berkahnya Maulid untuk anak-anak. Adabnya kita biar tahu kepada Allah, kepada orang tua, kepada guru, kepada lingkungan. Jangan ada lagi nanti kalau kencing di belakang atau di samping. Cukup, ya. Kata saya sementara ini dulu. Mungkin kalau nanti ini pada ibu kepala sekolah, kalaupun nggak ada instruksi dari pendidikan, mungkin tahun depan udah nggak ada instruksi lagi untuk Maulidun Nabi, lebih baik lagi diadakan, tetap diadakan, karena keberkahan sangat luar biasa, akan turun beribu malaikat. Karena kebanyakan sholawat satu kali itu akan menjadikan burung, bahasanya burung itu mempunyai 70.000 muka, dan setiap muka itu ada 70.000 bibir, dan setiap bibir itu mengucapkan, memberikan mohon maaf, mohon ampun kepada orang membacakan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu besar hikmahnya ketika kita mengadakan Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang saya banggakan, apa yang saya sampaikan paham kan? Paham yang saya sampaikan tadi? Adab kepada orang tua, kamu salaman sama orang tua harus pakai tangan dua. Harus nggak ada lagi yang pakai pipi. Itu bukan salaman cium namanya itu. Sama halnya kamu salaman pakai ini. Kalau pakai namanya cium tangan ini pakai bibir mulut. Ini contohnya gini. Jangan gini. Ini bukan salam cium tangan namanya. Iya, jarang juga yang guys ngomong ini ya. Ini adab saking apa ya? Termasuk adab utama daripada ilmu. Kiranya sekian dan demikian, hadirin, awal akhir apabila penyampaian saya masih banyak kekurangan yang salah pada para kiai, pada ustadz, karena anak-anak seperti ini saya berikan masukan yang keguyonan ala orang tua yang tidak masuk, maka seperti ini adab-adab untuk anak-anak. Mudah-mudahan pertemuan pada hari ini pertemuan yang benar-benar membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW, syafaat khusus dari baginda yang akan diberikan air langsung dari telaga Nabi Muhammad, langsung dari tangan baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhiru qali hadza, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi mau'izatun hasanah yang telah disampaikan oleh Syamsul Ma'arif Al-Hafiz. Mudah-mudahan kita semua dapat menerapkan apa yang telah disampaikan, dapat meneladani sifat-sifat baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan dapat menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di masyarakat, baik di sekolah, dan di dalam keluarga kita masing-masing. Acara yang selanjutnya yaitu doa. Dalam hal ini akan dipimpin langsung oleh Bapak Ustadz Muhammad Fadl. Kepadanya kami persilahkan. Kepada ibu-ibu, juga anak-anak dan bapak-bapak, untuk doa kali ini alhamdulillah bagi untuk menyampaikan doa. Namun sehubungan di sini ada istilahnya gimana ya, Ustadz yang dari Lampung ini kalau nggak salah masih kerabat dari ya ke sini, maka di sini kami istilahnya doanya kami mohonkan dan wakil ini dengan istilahnya itu yang dari Lampung, yang tujuan kami agar apa ya, niat atau tujuan kami ini dikabulkan Allah sebab sing ndonga iki ya wong kafir.
dan itu mengungkapin. Jadi di masa doa kami lakukan kepada Samsul Ma'arif dari Lampung waktu kami tersebut. Alhamdulillah saya mewakili. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadiyah Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيدنا الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابتنا سيدنا رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد وافي نعمه وإكاب مزيدا. Ya Rabbana lakal hamdu amma yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdiruna biha jamil hajat wa tudahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha a'la darajat wa tubaddiluna biha aqsal ghayat min jamil khairati bil ayati wa ba'dal maman innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi taqali bil uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawa'i wa tunai baragai wa khusnul hatimi wa astagfirullah ma bi badil karim ala wasbi kulli lamhat wa nafasi min kulli ma'lum ila. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan takunu li kulli amri yusra wa li kulli hammin faraha wa li kulli da'in dawa'a wa tasaqi shifa'a wa ala alihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bil qulubi wa dawaiha wa sihhati al-abdani wa afiyatiha wa nur al-absar wa diyaha wa qudul al-jisad wa rudaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa Muhammad wa sallim. Allahumma sallimna min afati dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hafidh alaina bi sakaratil maut wa najjatan minan nar wa fa'inal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'in la yasma' wa na'udzubika min hawlil arbab rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya 'aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Istijabah lillahi Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin 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 ya Allah amin ya Rahman amin ya Rahim amin ya mujibal sa'ilin dawahum biya subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru dawahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Demikianlah tadi pembacaan doa. Kita pada acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara ini bersama-sama dengan membaca Alhamdulillah.
Rabbil Alamin. Saya selaku pembawa acara, apabila terdapat kesalahan dari awal hingga akhir, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu ramah tamah. Kami persilahkan untuk menikmati hidangan yang telah disediakan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu